Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden akhirnya menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal mereka masing-masing. Ada yang di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Seperti apa gaya para capres-cawapres saat ke tempat pemungutan suara? Berikut liputannya. Di hari pencoblosan, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan hak suara di masing-masing tempat tinggalnya. Cawapres nomor urut 3 menjadi kandidat pertama yang pergi ke tempat pemungutan suara. Mahfud MD didampingi istri dan anak-anaknya berjalan kaki ke TPS 106 Maguwo Harjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Mahfud berada di bilik suara menggunakan hak pilihnya. Ia menilai pelaksanaan pemilu berlangsung adil. Saya merasakan dan menyaksikan sendiri, ini acaranya sudah sangat fair. Kita mendaftar, kemudian diberi surat suara, ditunjukkan secara terbuka bahwa surat suaranya bersih. Lalu mencoblosnya tadi juga secara rahasia, tidak ada satupun orang tahu. Kemudian dimasukkan ke kotak suara. Artinya mudah-mudahan di seluruh Indonesia berjalan tertib dan baik seperti di TPS 106 Sambiliki ini. Di waktu nyaris bersamaan, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menggunakan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta. Meski di bawah rintikan hujan, Caimin berjalan kaki ke TPS bersama istri dan anak-anaknya. Saat di pos tinta, Caimin mencelupkan jari telunjuk seperti simbol dukungan tangan pasangan nomor urut 1 saat masa berkampanye. Kecurangan itu sudah diawasi oleh banyak pihak, tentu benar-benar akan terus kita monitor. Yang ketiga, saya ingatkan kepada seluruh penyelenggara, baik itu aparat, KPU, masyarakat, untuk betul-betul menguatkan pemilu ini supaya tidak ada kecurangan. Kalau terjadi kecurangan, pemerintahan siapapun yang menang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membangun. Pasti akan banyak masalah. Lalu pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 1 pergi ke TPS 60 Kelurahan Cilandak, Jakarta. Sama seperti Caimin, Anies Baswedan berjalan kaki ke TPS bersama istri, kedua anaknya, ibu, dan menantu. Memimik wakilnya, Anies bersama istri dan anaknya pun mencelupkan jari telunjuk ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak suaranya. Pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Karena jaraknya sekitar 10 km, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya pergi ke TPS 11 Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah dengan mengendarai mobil. Setibanya di TPS, Ganjar didampingi kader PDIP yang juga wali kota Semarang serta ketua tim pemenangan nasional. Ganjar berharap hasil terbaik dalam pemilu tahun ini. Ya, dari tahapan ke tahapan berikutnya predictable gitu ya. Artinya ya pasti akan sampai pada saatnya seperti hari ini. Sehingga ini proses dari satu tahapan ke tahapan yang kita tuntaskan saja. Ya, insya Allah semuanya lancar. Istri saya, anak saya lihat semuanya tenang gitu ya. Kalau bahasa orang tua kita, mereka semua semeleh, ikhlas, lillahi ta'ala, kita serahkan pada yang kuasa karena ikhtiarnya sudah dilakukan, tinggal doanya dan kepercayaan masyarakat saja. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 2 menggunakan hak suaranya di TPS 33 Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sama seperti Ganjar, Prabowo naik mobil ke TPS. Usai mengantri dan mencoblos, Prabowo mencelupkan kedua jarinya ke tinta pemilu. Meski di tengah hujan, Prabowo menilai jalannya pemilu kali ini sejuk. Saya kira datang ke TPS, laksanakan tugas sebagai warga negara, nyoblos sesuai hati nurani,
tunggu hasil, jaga TPS supaya tertib, aman, damai, sejuk. Saya kira harapan Bapak di pemilu ini apa Pak harapannya? Ya gimana sih, harapannya yang menang lah. Oke, terima kasih ya. Kandidat terakhir yang pergi ke TPS adalah pendamping Prabowo, Gibran Rakabuming Raka. Cawapres nomor urut 2 ini baru tiba di TPS pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Bersama istrinya, Gibran berjalan kaki ke TPS 34 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. TPS tempat Gibran mencoblos cukup menarik karena bertema Hari Kasih Sayang Valentine. Mas Gali, mikrofon Mas Gali. Handphone pada tinggi-tinggi banget. Pulang ke rumah. Agenda di Jakarta. Ya, dari rumah. Gua ke Kartanegara, Mas. Sama Pak Prabowo. Mas, tangannya Mas Gibran, tangannya Mas. Mas, 1 putaran apa 2 putaran, Mas? Gali, mikrofon Gali. Usai menggunakan hak pilihnya di TPS, setiap paslon berangkat ke posko pemenangan yang ada di Jakarta. Mereka kini menanti hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan melaporkan. Pemilihan presiden yang berlangsung kemarin dari hasil hitung cepat atau quick count dan exit poll menunjukkan kemenangan bagi pasangan Capres Prabowo Gibran. Hitung cepat yang dilakukan SCTV, Indosiar, Grup MTech bekerjasama dengan 3 lembaga survei yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Carta Politika, dan Indikator Politik menunjukkan pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat adalah pasangan Prabowo Gibran. Ketiga lembaga survei memberikan angka 56% hingga 59% untuk Prabowo Gibran. Posisi kedua ditempati oleh Anies Muhaimin dengan 23% hingga 25%. Lalu di tempat ketiga Ganjar Mahfud dengan 16 hingga 17%. Di mata pengamat politik Saiful Mujani, kemenangan Prabowo Gibran dinilai karena pengaruh dukungan dari Presiden Jokowi. Adalah apakah Pilpres ini 1 putaran atau 2 putaran. Kalau selisihnya dari 50% itu ke atas cukup besar, 9% dalam hal ini, ya. Saya melihat peluang untuk 1 putaran jauh lebih besar daripada 2 putaran. Hasil hitung cepat senada dengan hasil exit poll yang dilakukan SMRC di 2000 TPS. Pemilih yang diwawancara setelah keluar dari TPS menunjukkan hampir 55% memilih Prabowo Gibran, 23% ke Anies Muhaimin, dan hampir 14% suara ke Ganjar Mahfud. Pilihan terhadap capres senada dengan pilihan terhadap partai politik. Setidaknya inilah yang tercermin dari hasil exit poll yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting di 2000 TPS. Partai Gerindra menempati tempat teratas, diikuti PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan partai lain di bawah 3%. Terhadap hasil pemilu yang telah didapatkan dalam exit poll menunjukkan 90% pemilih menyatakan pemilu yang dilaksanakan telah memenuhi asas jujur dan adil. Sementara lebih dari 90% exit poll dari SMRC juga menunjukkan pemilih menyatakan sudah puas terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung kemarin. Ya, hasil hitung cepat telah didapat. Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat. Tim Liputan melaporkan.
Presiden Joko Widodo, para mantan presiden dan wakil presiden serta sejumlah tokoh bangsa ikut menyalurkan hak politik di TPS masing-masing. Mereka berharap pemilu berjalan lancar tanpa kecurangan dan minta para elit politik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Joko Widodo didampingi Iriana Joko Widodo menyalurkan hak pilih di TPS 10 di Gedung Lembaga Administrasi Negara Gambir, Jakarta. Kondisi TPS sepi sehingga Jokowi langsung mencoblos usai menerima surat suara dari petugas. Presiden berharap pemilu menjadi pesta rakyat. Saat ditanya potensi pemilu satu putaran, Jokowi mengajak untuk menunggu secara bersama-sama. Usai mencoblos, Jokowi akan memantau hasil hitung cepat di istana. Satu putaran nggak, Pak? Kita tunggu bersama-sama. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Setelah dari sini langsung kembali ke istana. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 053 Kelurahan Kebagusan, Jakarta. Megawati datang ke TPS didampingi dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, serta para cucu, serta Sekjen PDI Perjuangan. Megawati dan rombongan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Mega berharap pemilu kali ini tidak ada kecurangan dan media diajak untuk ikut mengawasi pihak yang melakukan intimidasi dan kecurangan. Saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mudik pada pemilu 2024. SBY menyalurkan hak pilih di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur, Rabu pagi. SBY didampingi putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono dan menantu mencoblos di TPS 16 di lingkungan Ngampil, Kelurahan Peloso, Pacitan. Pulang kampung sebagai cara SBY meraih simpati rakyat. Ia berharap para elit menjaga persatuan dan kesatuan usai pemilu digelar. Saya yakin bahwa para elit, para pasangan capres-cawapres, partai-partai politik akan bisa tetap menjaga agar di satu sisi demokrasi tegak, pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tapi juga secara damai. Tidak hanya mantan presiden, para mantan wakil presiden ikut menggunakan hak pilih. Mantan wakil presiden Tri Sutrisno menggunakan hak pilih di TPS 43 di Taman Suropati Menteng, Jakarta. Tri Sutrisno didampingi istri dan Pak Pampres, usai mendapat surat suara dan masuk ke bilik dan mencoblos dengan dibantu pihak Pas Pampres. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mencoblos di TPS 03 di lobi SMA Pangudi Luhur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kala didampingi istrinya, Mufida Yusuf Kala, berjalan kaki bersama keluarga dari kediaman menuju TPS yang berjarak hanya 200 meter. Kala juga berharap pemilu berjalan damai, lancar dan tanpa kecurangan. Harapannya harus seluruh Indonesia. Kalau di sini pasti di Jakarta ini ada banyak. Di daerah juga harus bersih, bukan hanya. Nanti ikut mantau quick count juga, Pak? Iyalah. Bapak memantau di markas atau di rumah ini, Pak? Sementara istri Presiden keempat RI Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, menyalurkan hak pilih di TPS 86 di kawasan Jagakarsa, Jakarta. Ia juga berharap pemilu kali ini bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan memikirkan rakyat. Peliputan melaporkan. TPS unik ala koboi dan ala kampung Jepang di Jember dan Surabaya. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.